Hello everyone, good morning. Welcome back to our classmate today. And then now we review to decimal number. Have fun learning. Untuk hari ini kita mau mereview kembali tentang decimal number. Nah, decimal number, read and write 10, 100 in decimal notation. And second point, recognize the place value of each digit in decimal. Place decimal on a number line. Relate money notation to decimal. Round amount of money to the nearest dollar. Oke, anak-anak, yang pertama kita mau mengulang kembali tentang tens or place value chart. Place value chart tens from tens. Tens, the value of 10, 1 and 0. Value of tens is 1 out of 10. As fraction. 100. 100 from 100. If 100, the value of 100. 100, 1 out of 100. Ya, beda ya. Nah, untuk yang pertama, untuk tempat desimal. Anak-anak di kelas 4 ini, anak-anak mengenal tempat desimal sampai 2 tempat setelah decimal point. 2 place after decimal point. The first place after decimal point is tens. And the second place after decimal point is 100. Kalau tempat kedua setelah decimal point itu adalah 100. Kalau tempat pertama, tens. Okay? This is 1, tens, and 100. Okay, this is decimal point. After decimal point, the first place is tens. And the second place is 100. Okay. Divided one whole into 10 equal part. Untuk materinya, Miss padukan atau digabungkan yang materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi materinya ini Miss gabung dari materi yang sudah diberikan. Ya, oke. Divided one whole into 10 equal part. Kalau dia tens, berarti satu bagian penuh itu dibagi 10 bagian yang sama. Maka masing-masing bagian ini nilainya adalah 1 out of 10. Atau dalam bentuk desimal kita tuliskan 0.1. Oke, 0.5 we write 5 tens. 0.6 we write 6 tens. And 0.4 we write 4 tens. Ya, kalau ini notasi desimalnya, ini cara membacanya. Ya, atau kan tadi kita write and read. Jadi penulisannya 0.5 sama dengan 5 tens. Jadi lihat di sini. Kan tadi Miss sampaikan bahwa bilangan pertama setelah decimal point adalah tens. Jadi kita lihat di the first place after decimal point. Number of the first place after decimal point. Number 5. So, this have 5 tens. Oke, bisa ya. Kalau 0.7, 7 tens. Oke. Next. 100. Kalau 100 berarti 2 digit setelah decimal point. Itu kalau 100. Jadi ada di tempat yang kedua setelah decimal point. Ya, ada di tempat yang kedua. Kalau dia 0.04, kita bacalah ini menjadi 400. Ya,
400. Kalau 0.06 berarti 600. Beda ya. Nah, selanjutnya 408. Kita baca 4 and 800. 4 is whole number. 08 is decimal number. Jadi kalau sampaikan di sini 5.07, 5 and 700. 5.7, 5 and 7 tenths. Bedain ya. Kalau dia menempati di first berarti 100. Kalau di second place berarti kalau di first itu tenths, kalau di second 100. Bisa ya? Oke. 900, 0 and 9. Karena 100. Berarti 9-nya ditempatkan di second place after decimal point. Oke, express as decimal. 34 tenths. Kalau ada soal seperti ini, anak-anak tuliskan dulu expanded. 34 expanded from 34 tenths is 30 plus 4. 30 tenths itu sama dengan 3 whole. Karena kalau dia 30 berarti 3 penuh. Ya, dari 10 bagian yang sama. Jadi kalau 4 tenths itu sama dengan apa tadi 4 tenths? Ya, 4 tenths itu adalah 0.4. 3 plus 0.4 is 3.4. Ya, sama dengan seterusnya. Oke, 30 100. Sekarang kita ke 100. 30 100. 1300 is 0 plus 30. 1300 is 0.1 and 3. Ya, jadi tuliskan dia menjadi 2 tempat, berarti 3 and 1 karena dia 100. 5600 0.56. 5600 is 0.5 and 6. Okay, next. 127. 100 plus 27. 100 is 1. 10 tenths is whole, 1 whole. 2 tenths is 2 whole. 100 is 100, 1 whole. 200 is 2 whole. Dan sebagainya. Jadi kalau dia 10 kelipatan 10 dia menjadi whole. Kalau dia 100 kelipatan 100 menjadi 100 without DHS. Okay? Next, express 36 tenths as a decimal. Oke, 36 tenths. Ya, ini dia ya kalau di dalam diagramnya. Oke, next, place and value. Okay, how to find place and value from decimal number? Ya, ingat, bilangan setelah decimal point adalah decimal number. The first place is tenths. The second place is 100. Okay, for example, in 47.9, the digit 4 is in the blah 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 place and its value is. Okay, we can look in 47.9, number 4, before or after decimal point. Before. Kalau dia before berarti whole number. Whole number itu ada 1, 10, 100, 1000, 10,000, and so. Nah, karena dia sebelumnya berarti kita lihat. Kalau di sini ada ones, kalau di sini tens. Lalu kalau dia 10 nilainya berapa? 40, 4 and 0. Oke? Nah, ingat ya nih. Diuraikan kembali. 9 is
tens. Okay, so the digit 4 is in the 10th place, and its value is 40. 4 and 0. The digit 7 is in the 1 place, and its value is 7. The digit 9 in the 10th place. Its value is 9 tenths is 0.9. Ya. Sekarang kita lanjutkan. How to place decimal on number line. Ya, untuk number line, if is between 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, and the other, if is between two whole number, have 10 tens. Ada 10 tens. Okay, for example, this tens ya. For example, it's between 0 and 1. So, 0.1. Tambahkan satu digit. Kan startnya dari 0. Kalau startnya dari 1, 1.1, 1.2, 1.3. Ya. Oke. Kalau dia di antara 2 dan 3, startnya kan 2. Berarti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, until 3. Nah, kalau tadi di sebelumnya, di antara dua bilangan bulat ada tens. Maka, di antara dua tens ada 100. Ya, ada 100. Oke, ini udah ya. Miss next dulu. 100 smaller than tens. Why? Because is between tens have 100. Jadi kenapa dia lebih kecil dari 10? Karena di antara tens-nya terdapat 100. Ya. Oke, itu dia. Jadi kalau di antara 10 itu ada 100. For example, is between 0.2 and 0.3. 0.2 tambahkan 100 place. 2 start from 0.2. So the first number is 0.2 and 1, 0.2 and 2, 0.2 and 3, 0.2 and 4, 0.2 and 5, 0.2 and 6, ya, until to 0.2 and 9. Okay, if start from 0.3, 0.3 and 1, 0.3 and 2, 0.3 and 3, 0.3 and 4, 0.3 and 5, 0.3 and 6, 0.3 and 8, 0.3 and 9. Jadi tinggal menambahkan satu digit terakhir. Digit yang 2 ini diambil dari startnya. Bisa ya? Jadi untuk menempatkan di garis bilangan, ingat, di antara dua bilangan bulat ada tens. Di antara dua tens ada 100. Ya, selanjutnya, relate money notation to decimal. Bagaimana kita membuat notasi uang dolar dan sen ke dalam desimal. When we write amount of dollar and cent using the dollar sign dollar, we write in decimal. For example, $20 and 15 cent. Jadi sen itu nanti akan kita tempatkan di decimal place. Nah, seperti ini ya. Sedangkan dolar itu tempatnya di whole number place. Iya. Oke, we can write $13 and 5 cent. $13. So we write number 13 is before decimal point and number 5 after decimal point.
karena dia 5 cent, kita tulisnya 0.5. Ya, karena dia ada 2 tempat. Ya, bedain ya, jangan 13.5. Kalau 13.5 itu sama dengan 50 cent. Jadi kalau dia satuan, dia ditulisnya 0.5. Kalau dia puluhan seperti ini, atau ada 2 digit, baru 5 and 0. Bedain ya. Ya, we can round amount of money to the nearest dollar. Ya, untuk menempatkan ke puluhan. Anak-anak ingat lagi pelajaran sebelumnya. Kita perhatikan sennya. Kalau sennya lebih atau sama dengan 50, maka kita bulatkan ke atas. Ya. Tapi kalau sennya lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Lebih kecil dari 50, 49, 48, sampai dengan 0. Lebih besar atau sama dengan 50, 50, 51, sampai dengan 100. Ya. For example, okay, $10.40 nearest to 10 or 11. Nah, look at cent place. Number of cent place is 40. 40 how to 50? Equal, smaller than, or more than? Yeah, smaller than. If smaller than 50, so round it down because nearest to $10. So, $10.40 round to the nearest 10. Okay? Okay, next. Okay. Nah, ini dia ya. Nah, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Kalau ditanya, di mana letak 15.35? 35 ada di tengah-tengah 30 dan 40. Lalu, kalau 10.50 nearest to 15 or 16? Yeah, 16. Why? Because the digit number on decimal place is 50. 50 equal 50. So, round it up. Okay. If 50, 35. 35 how to 50? Smaller than. So, nearest to 15. Yeah. Nah, itu dia materi kita ya anak-anak ya. Sampai di sini untuk review tentang decimal number. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya untuk persiapan ulangan. Jadi minggu depan kita akan ulangan tentang decimal number. Untuk lebih mempersiapkan, hari ini anak-anak akan melaksanakan kuis atau mengerjakan kuis, tetapi tidak secara live. Kalau sebelumnya kan disampaikan secara live, namun ada temuan-temuan yang ditemukan kalau dia secara live banyak kendalanya. Jadi untuk sementara Miss akan tugaskan kuis ini seperti biasa, pakai waktu. Anak-anak mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke anak-anak ya, selamat mengerjakan kuisis, selamat mempersiapkan ulangan. Stay happy, see you next